Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, bacaan saya terambil dari Ibrani 5 ayat 12. Saya mau berbicara dengan tema kedewasaan rohani. Ibrani 5 ayat 12 menyatakan seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya pernah mengajukan pertanyaan kepada jemaat dewasa maupun youth. Pertanyaan saya adalah, apa yang dapat dijadikan tolok ukur bagi kedewasaan rohani seseorang? Mereka menjawab, usia lahir baru seseorang. Dari bacaan tadi kita bisa memastikan bahwa ternyata tidak selalu sinkron antara usia lahir baru dengan kedewasaan rohani seseorang. Dalam nada yang sama, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepada kamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi terbantahkan kalau kita katakan usia lahir baru seseorang bisa menjadi tolak ukur dari kedewasaan rohani seseorang. Lalu apa? Beberapa dari mereka juga menjawab, jam terbang seseorang dalam pelayanan dan ibadahnya, katanya itu bisa menjadi ukuran kedewasaan rohani seseorang. Yang saya ketahui, orang yang dewasa rohani pasti akan punya gairah untuk beribadah dan melayani. Tetapi orang yang tampak bergairah dalam beribadah dan melayani belum tentu memiliki kedewasaan rohani. Mana bisa, kata anak-anak muda ini. Saya tanya pada mereka, apakah sulit kita menemukan jemaat yang tampaknya menggebu-gebu dalam melayani dan beribadah, kemudian mundur secara teratur dari pelayanan, bahkan kemudian mereka berpindah-pindah tempat ibadah? Apakah sulit menemukan contoh-contoh seperti itu? Mereka bilang, kayaknya gue kenal nih orang ini. Saya bilang, bukan, saya tidak sedang membicarakan siapapun. Tapi apakah sulit menemukan jemaat seperti itu? Ada banyak. Pemicunya bisa banyak hal, tetapi penyebab utamanya hanya satu, belum adanya kedewasaan secara rohani. Jadi jam terbang pelayanan dan ibadah belum bisa menjadi jaminan, menjadi ukuran kedewasaan rohani seseorang. Lalu apa? Jawaban lainnya, kita bisa lihat, kata anak-anak ini, dari karunia rohani seseorang. Kalau seseorang mempunyai karunia rohani, maka kita dapat katakan dia sudah dewasa secara rohani. Rasul Paulus dalam surat yang sama tadi saya baca, 1 Korintus 1:3 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan di ayat ketiganya dikatakan begini. Saya baca dari ayat keduanya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Surat ini adalah lanjutan dari 1 Korintus 1 pasal 1 sebelumnya. Paulus dengan jelas menyatakan memuji jemaat Korintus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di ayat 10 Paulus memulai dengan kata tetapi. Jelas ini sebuah konjungsi, sebuah kata sambung yang mau menegaskan perbedaan antara satu hal yang dikatakan sebelumnya dengan hal yang akan dikatakan berikutnya. Dipuji banyak karunia, tetapi aku menasihatkan kamu, ayat 10, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saya setuju dengan siapapun yang mengatakan bahwa kedewasaan emosional menjadi kerangka bagi pertumbuhan kedewasaan rohani seseorang. Kedewasaan emosional menurut saya adalah manifestasi dari buah roh dalam kehidupan seseorang. Saya mau bertanya kepada kita, apakah Tuhan mempercayakan kuasa kepemimpinan pada Musa sang pangeran? Tidak. Tuhan mempercayakannya kepada Musa sang gembala. Dalam waktu yang cukup lama, Tuhan membentuk Musa menjadi orang yang dewasa secara emosi dan rohani sebelum mempercayakan kuasa kepemimpinan kepadanya. Sehingga Alkitab kemudian menyebut Musa sebagai orang yang sangat lembut hatinya dibandingkan siapapun. Kedewasaan rohani tidak bisa diukur dari usia lahir baru seseorang, dari jam terbang seseorang dalam melayani dan beribadah, atau dari karunia-karunia yang dimiliki. Saya mengaitkannya dengan kedewasaan emosional seseorang, yaitu dengan buah roh yang ada dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, mari kita memeriksa diri. Biarkan Tuhan membentuk dan menolong kita bertumbuh di dalam kebersamaan tubuh Kristus. Kita tidak akan menjadi dewasa ketika kita beribadah sendiri di rumah secara online, atau ketika kita berpindah-pindah mencari tempat yang cocok buat kita. Justru ketika Tuhan menempatkan orang lain untuk membentuk kita, kita akan menjadi dewasa secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk mengaplikasikan dalam hidup keseharian kami. Diberkati firman-Mu, diberkati kami yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.